subtopik adalah sarkikos. Ya, orang agak Yunanian. Karena memang orang adalah kelompok belajar, jadi tidak mengapa kita menggunakan bahasa aslinya sesuai dengan kitab mana yang kita pelajari. Kalau di dalam PL ya kita akan menggunakan term dari bahasa Ibrani atau Hebrew. Ya. Kalau dalam bahasa perjanjian baru ya kita gunakan bahasa Yunani Koine atau Greek ya. Oke, kita akan baca bersama dalam 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 4 ya. Ayat 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 4. Saya akan membacanya ayat 1, kemudian Bapak Ibu akan melanjutkan ayat 2, dan kita nanti akan berhenti bersama-sama di ayat yang keempat. Demikianlah firman Tuhan, dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? 2-3. Karena jika seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Terus memberkati. Paulus sedang menghadapi persoalan internal di dalam jemaat. Sekali lagi, ini persoalan internal di dalam jemaat yang ada di Korintus. Paulus tidak berurusan dengan orang-orang yang tidak percaya di luar jemaat. Jadi mari kita perhatikan bahwa tulisan ini ditujukan kepada jemaat yang ada di Korintus. Saudara, kalau membaca sedikit latar belakang kisah jemaat ini, jemaat Korintus full dengan karunia-karunia rohani. Ya. Itu saudara bisa baca di 1 Korintus 12 ya. Full karunia rohani, berbahasa roh, ya, bernubuat, penglihatan, dorang full itu, kaya. Jadi tidak usah mau bertanya tentang bagaimana kita bernubuat, jemaat di Korintus jago. Tetapi ternyata kekayaan karunia-karunia rohani tidak pernah menjamin kedewasaan rohani. Untuk menjadi dewasa atau mature, dewasa rohani, kita harus belajar secara progresif, terus menerus, dimulai dari manusia Kristen daging. Ketika orang baru masuk Kristen, percaya Yesus Kristus, dibaptis, keluar dan ada baptisan, dia belum automatically menjadi dewasa. Daging masih melekat penuh. Itu yang disebut sarkikos. Yang lain orang bilang sarkinos. Itu sifat daging. Jadi Kristen yang baru mulai masuk menjadi orang percaya kepada Kristus, imannya
masih tege-tege, imannya masih hanya sebesar biji sesawi, ya, itu disebut sebagai sarkikos Kristianos, Kristen yang daging. Jadi kalau Kristen daging, jangan heran hari-hari tersinggung, hari-hari baku ambe, hari-hari baku tuduh. Jemaat di Korintus ini kerjanya begitu. Sampai-sampai ada persinahan, percabulan. Makanya kalau saudara baca, perhatikan baik-baik, Paulus ada saatnya dia sampai puncaknya, supasiu. Dia dengar ada tuh jemaat yang tidur dengan mama tirika, papa tirika. Ya. Dia bilang kalau sudah tegur kau nak dengar, serahkan jauh Pak Iblis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tangkis akang tuh. So tegur-tegur, ada laporan, ada bukti-bukti. Nyata bertobat. Dorang lifestyle-nya begitu. Namanya Kristen, jemaat Tuhan. Tetapi ya masih full dengan sarkinois atau sarkinos hidupnya. Nah, jadi orang-orang yang baru belajar mengenal Kristus itu dominannya adalah daging. Lihat, kamu belum dewasa dalam Kristus. Nah, ini dewasa dalam bahasa Yunani-nya tolong dibantu. Itu disebut nepios, babes, bayi, infant. Jadi kalau orang Kristen baru bertobat dari preman tadi, belum kenal sama sekali Kristus, kemudian mendengarkan penginjil jalanan berkhotbah, ya, ternyata orang younger brother ini yang masih muda, siapa tadi? Cliff. Ya. Ini penginjil jalanan. Ini luar biasa. Jadi tadi dia datang lebih dulu. Saya tanya-tanya dikit, dia tertarik dengan penginjilan, misi penginjilan. Jadi kita bilang, tolong isi kepalamu dengan kebenaran firman. Jangan modal koar-koaran, katanya. Burung nuri terbang tinggi, katanya. Itu penginjilan orang buta. Nah. Jadi penginjil harus full. Pikirannya harus pikiran Kristus, pengetahuan kebenaran firman Tuhan. Kalau nyanda, para petobat baru, pokok ampe, dan datang bro, tolong kasih nasihat kan? Ya mau kasih nasihat apa? Kita nol masalah. Ini di depan sana, ya saya harus kasih jauh mic dikit. Mereka lagi buat Getsemanian. Apa Golgota, ya, ada Golgota. Yang saya tanya itu penjati sebelah kiri dan kanan itu nama apa? Yesus sekarang itu kali pertama. Tapi nomor 2 sebelah kiri kanan apa? Nah ini yang saya dapat dari pengetahuan dari Katolik. Nah, bangsa-bangsa, kalau kamu orang Katolik, pasti kamu tahu. Kalau orang Pentekosta, ya apa? Pokoknya kamu tahu. Jadi yang menghujat Yesus, dua-dua menghujat kan? Yang masalah dua-dua. Yang belum bilang sebelah kiri, Alkitab tidak pernah bilang ada di sebelah kiri. Nah, cuma satu itu tidak mendapat pengampunan. Jadi
Aristas dan Dismas. Nah, Dismas ini orang Romawi. Kalau yang Gestas itu orang Ibrani. Orang Ibrani yang percaya Yesus. Kemudian ada yang pertahanan Yesus, katanya nanti mati Jumat Agung. Ada yang lakukan Jumat Agung. Kalau itu bahaya kita. Sekarang bergeser lagi. Hari Minggu itu Paskah, bukan kebangkitan. Nah, ini ada yang salah-salah di sini. Nah, lalu orang di sini komunitas belajar kok tidak bisa mengoreksi beberapa permasalahan. Ya kalau sekedar ini hanya peringatan, ya sudahlah, kita abaikan saja. Kalau mau bikin hari Jumat, terserah, ini hanya memperingati kematian Yesus. Tapi paling tidak orang kebenaran diberitakan, orang harus tahu sejarah yang tertulis dalam Alkitab itu orang harus tahu. Dan saya setiap tahun pada bulan April atau Maret April itu saya posting berulang-ulang setiap tahun, sudah lebih dari 15 tahun saya posting itu. Ada yang baca. Ini kebenaran ini. Kalau kita menyampaikan kebenaran lalu tidak ada protes, tidak ada cacian, tidak ada makian, tidak ada hujatan, kita sementara menyampaikan kebaikan humanisme. Kalau kebaikan humanisme ya menyenangkan semua orang, oke-oke saja. Tapi kalau kebenaran Kristus pasti akan dibenci, dibully, dicaci maki, ya memang begitu. Susulan yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, susu. Jadi Kristen hanya minum susu. Sejak bertobat sampai semua game over minum susu terus. Tidak dewasa. Ini yang di dalam bahasa Yunani disebut nepios. Nature. Tidak dewasa-dewasa. Kalau saudara baca kalau kita yang baik-baik mungkin bagaimana Petrus ditanya setelah dikasih makan, pengkhianat bukan dimarah, bukan diomeli, bukan dicambuk, tetapi dikasih makan. Makan sampai mana ada bilang polote. Dorang ada 2 kali pengalaman pahit sebelum bertobat dan setelah kembali ke habitatnya. Yesus memanggil 12 murid, nanti silakan dibaca. Kemudian setelah Yesus bangkit dari kematian, ya, dia cari ini pengkhianat ini, minus Yudas Iskariot. Kalau Yudas Iskariot tanya Bapak Erik gimana sekarang? Jadi 11 ini ada kembali ke Kola Jengki, Pangai, cari ikan. Semalam-malamanya tidak dapat. Pagi-pagi ada dengar suara sayup-sayup. Kau melihat samar-samar. Ada orang berdiri di pinggir pantai, lalu berteriak, Nepios, hai anak-anak babes, nyandak dewasa, mana ada kuliah 3 tahun nyandak lulus. Ya. Dorang rasa aneh, ini semua
Dapat dengar orang lupa kenal, mar ini sebutan lupa ganjil. Karena biasanya dipanggil teknon. Ya. Yesus panggil murid-muridnya teknon. Ya remaja, sudah mulai belajar. Kan sementara belajar. Tapi ternyata dorong tumingkas semua kembali ke habitat. Dipanggillah Nepios. Ada satu rasul yang tahu. Kemudian dia berkata, itu Yesus. Lalu si ungkit terjun ke danau. Karena tidak pakai baju. Atasannya tidak ada. Yesus sudah ngomong, datang dengan hasil tangkapan yang luar biasa banyak setelah diberkati. Ya. Banyak. Sampai di darat, Yesus sudah memasak, ya, atau sedang membakar ikan. Karena dipanggil dikasih makan, bukan diomelin, bukan marah-marah, bukan dicaci maki. Setelah makan ukur polote, baru Yesus tanya tuh yang mulut besar, Beo, apakah engkau mengasihi aku dengan kasih agape, agapao? Beo laju bilang, Tuhan engkau tahu, aku hanya mengasihi engkau dengan kasih phileo. Terus Yesus bilang begini, aduh, kita harap-harap ngana mau jawab dengan kasih agape, mar ternyata ngana cuma sampai dikasih phileo. Memang dasar pengkhianat. Yesus tidak seperti itu. Yesus bilang, gembalakanlah domba-domba. Dalam teks aslinya, berikan nutrisi kepada domba-domba kecil. Itu disebut sebagai lamb, bahasa Inggrisnya. Dalam bahasa Yunani-nya, kalau saya tidak salah ingat, onion. Kasih makan, gembalakanlah. Gembala itu sama kasih makan. Kemudian Yesus tanya orang lagi, apakah engkau mengasihi aku dengan kasih agape? Dia kembali jawab, ya tak mampu bro. Terus kita apa kita pengkhianat? Kita cuma mampu dengan kasih dia. Yesus bilang sudah 2 kali kita tanya, ternyata memang bisa sampai di situ. Kalau gitu kita latih satu ucapan pertama. Dia tidak mundur ketika ada yang berjuang. Ketika dia tahu bahwa ini Nepios, ini bahan kita pun sudah dewasa, ternyata 3 tahun hampir 3 tahun setengah kita semua balik ke surga, dorang masih berbagi. Nepios, orang Kristen, Rasul lagi, ya, hidup daging. Stylenya daging, lifestyle-nya daging. Orang percaya, tapi sarkikos. Jadi saya mau kasih tahu supaya ketika kita melihat ada banyak orang Kristen yang sarkikos, jangan jantungan. Karena orang memang baru sampai di situ. Ada yang sudah tua-tua jadi Kristen tetap sarkikos. Berapa hari yang lalu di Bruderman saya ke rumah karena ada ucapan syukur ulang tahun, ya, beliau ulang tahun. Ada tuh om datang kemari, kita lihat basuh beratus kepala,
tanya, bro, ada raja masuk gereja? Oh, Pak Haji masuk gereja. Nanti jamaah di situ. Nah, ini seumur babi masih sertikos, mau disalahkan? Ya nggak bisa lah. Gembala yang mesti periksa diri, ada ajar apa? Gitu. Ada bikin apa tuh gembala? Ada kontrol nggak jemaat begini? Kalau khotbah cuma susu ya memang orang akan nepios seumur hidup, nepios. Sorga is sorga. Tapi yang diharapkan itu iman yang bertumbuh. Coba 1 Korintus atau 2 Korintus 5 ya. 1 Korintus 5 ayat 3 mulai itu, tolong dibaca dulu. Ini ulang saja ya. 1 Korintus 5 ya ayat 3. Coba baca dulu. Iman ditambah. Sebab aku sekalipun secara badani tidak hadir, tapi secara rohani hadir. Ayat 5 gimana coba? Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan. Oh bukan di 1 Petrus maksudnya. 1 Petrus 5. Tapi beda. Makanya ditambahkan iman ditambahkan terus naik 6. Kalau kapan bisa dapat. Sebab itu kamu harus sungguh-sungguh menambahkan kepada imanmu pengetahuan. Nah, di mana kan 1 Petrus? Atau 2 Petrus? 2 Petrus 1. Ayat kalau macam dan kepada kasih akan saudara-saudara dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua. Ya, kasih akan semua orang. Ini sampai di pneumatikos. Mulai dari dasar iman dulu. Iman baru dibangun itu masih full sartikos. Kalau sudah mulai berisi tambah pengetahuan itu tambah pengetahuan. Ada apa di situ? Nah, itu masuk kepada sitikos, ginosko. Jiwa diisi dengan pengetahuan, kebenaran, aletheia, belajar. Apa akan mengetahui kebenaran? Ginosko, aletheia, belajar kebenaran dari Kristus. Itu ada pada dimensi jiwa. Next nanti orang belajar itu. Sekarang orang belajar dari dasar, dari orang Kristen masih daging ya, tidak heran. Baru sakot. Jadi kalau orang Kristen yang baru ngikut Kristus, Yesus bilang PPU kasih susu kok. Khotbah manis-manis tuh. Macam terlalu manis-manis, dong karena gula, diabetes. Pas nonton sedikit tapi habis. Jadi Kristen sartikos sudah selamat, tetapi masih prosesnya dari dasar, dari daging. Kita menjadi percaya ketika Yesus memanggil kita, atau yang orang tahu Indra Padmanegara waktu dia melangkah menjawab panggilan Yesus Kristus itu masih sartikos, masih tahapnya paidion, yang boleh khotbah keras, tumingkas dia. Dong pindah merek satu kali.
merek kita. Nah, karena Paidion. Jadi hari ini kita belajar bahwa ada 3 tahapan di dalam kekristenan. Menjadi orang Kristen dimulai dari dasar nepios, baru naik menjadi teknon. Sebenarnya ini teknon tinggal sedikit lagi jadi nature, tapi ternyata masih tergoda juga. Makanya Yesus panggil ulang orang Paidion. Padahal sehari-hari sebelum penyaliban dan orang tumikas yang masih bersama dengan Yesus sudah panggil orang teknon, pemuda remaja, kira-kira begitu. Sampai PU Basomo akan tuh yang lain-lain Boleh lari, mari kita ingat USA, ungkek sangat asli. Dia akan lari. Musuh tak ku cari, tapi kalau datang tak ku lari. Baru cewek yang datanya di kumpulan banyak orang, kita udah lihat Pak Bro UG1 dia pengikut Yesus. Karena kalau kita tidak terbaik yang jadi senok, ada dia Pak kita. Kita berbeda apa muka, sekarang bilang dengan ada dia Pak kita ikut Yesus. Nah, dari teknon turun ke nepios. Makanya Yesus Bataria, nepios, bayi-bayi rohani. Susu yang ngoni mau minum terus. Sampai-sampai Yesus pernah bilang, berapa lama lagikah aku harus sabar terhadap kedegilan hati. Jadi saya mau sampaikan di sini sebenarnya Tuhan mau kasih tahu. Kalau ada di perkumpulan jemaat, kok ada iri, dengki, ya. Saya mulai tasontong sedikit, kita bela habis. Ya, memang masih di nepios. Yang bagara, yang ada kalau yang nepios nggak boleh bagara, ikut sudah nggak boleh. Ya. Nah, marilah kita saling menguatkan. Kalau ada yang jatuh, ada yang nepios sekalipun, kita yang dewasa rohani. Mari baca Galatia 6 ayat 1-2. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Ya. Kamu yang rohani, kamu yang sudah pada pneumatikos, sudah Kristen yang rohani, sudah level 3. Kau lihat tuh nepios bikin salah. Nah, mesti jaga orang berdiri, mau tolong orang, akhirnya orang sendiri yang perlu ditolong. Ya mesti jaga. Soalnya kalau yang masih nepios, masih bayi sedikit bataria, kuras orang pe energi. Dan kali orang pe akal sehat punya kebajalan. Terpancing ke emosi. kamu yang rohani membimbing orang itu sambil jaga diri. Nyanda gampang. Nyanda gampang. Inilah kesatuan tubuh Kristus.
Makanya Paulus menggambarkan juga di dalam surat kepada jemaat di Korintus, masih sama. 1 Korintus 12, tolong cari. Ada yang terkecil tuh, apa tuh? Ayat berapa ya? 20-an ke atas ya. Sebagai sesama anggota. Yang lemah berapa? 20? 20 ya? Ayo coba baca. Ya. Ya, terus. Jadi masa tidak berkata kebenaran, aku tidak membutuhkan engkau, dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Amin. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut Tuhan yang tidak kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Amin.